Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMP Muhammadiyah Dua Taman yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Bagaimana kabar sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama jangan lewatkan kesempatan yang barokah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita isi bukan hanya sekedar bermain, bukan hanya sekedar untuk mendengarkan musik atau bersosial media yang tidak ada gunanya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas musibah yang mewabah bukan hanya pada satu negara, bahkan seluruh dunia terkena musibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari musibah tersebut dan selalu menjaga diri kita. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ujian yang diberikan Allah berupa virus ini, berupa wabah atau penyakit yang menular ini, bukan semata-mata azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semoga musibah ini sebagai pengingat, sebagai ujian peningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, jangan sekali-kali ada momentum, ada musibah seperti ini malah kita jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika ada musibah seperti ini, kita stay tetap di rumah, ya, tentunya malah kita mestinya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini alhamdulillah ya, semoga kalian puasanya kuat, puasanya tetap semangat, tetap sehat, melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh sekolah khususnya. Dan mungkin barangkali anak-anak yang dirahmati Allah di rumah mempunyai kegiatan yang itu positif, tidak ada masalah, ya, menulis karya ilmiah, kemudian diupload di sosial atau video-video yang baik, ya, yang istilahnya bisa memberikan pendidikan bagi yang melihatnya, bukan hanya sekedar bersosial media, berkomentar yang tidak ada gunanya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan puasa ini tentunya kita sering nggak mendengar berbuka puasa dengan yang manis-manis. Apa itu maksudnya? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita merujuk pada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah berbuka puasa, minimal ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, anak-anak yang dirahmati Allah, tentang masalah berbuka puasa. Yang pertama, perhatikan. Jadi yang pertama itu, berbuka puasa itu harus disegerakan. Nah, tidak boleh ditunda-tunda. Poin yang kedua, masalah berbuka puasa itu adalah doa. Nah, minimal ada 2 poin. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, jadi poin pertama, menyegerakan berbuka puasa sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, bahwasanya beliau bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma'ajal fitrah, rawahu muttafaqun alaih. Jadi seseorang itu akan selalu
tetap pada kebaikan. Ya, saya ulangi lagi, seseorang yang berpuasa ya, akan selalu tetap berada dalam kebaikan. Selama apa? Ma'ajjalul fitrah, selama dia mau menyegerakan ketika waktu berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kita langsung minum, langsung menyantap takjil, makan takjil. Nah, maksudnya menyegerakan berbuka puasa adalah seperti itu anak-anak yang dirahmati Allah. Tidak menunda-nunda. Seakan-akan kita kuat. Oh, aku kuat kok. Engko ayo buka tak undur dhisik. Bukan seperti itu anak-anak yang dirahmati Allah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa, ini sunahnya berhubungan dengan kata-kata yang manis tadi. Ya, berbukalah dengan yang manis-manis, bukan diplesetkan. Upload foto, upload video, dikasih tulisan berbuka dengan yang manis-manis, tapi gambarnya makanan dan cewek yang manis. Oh, bukan seperti itu anak-anak ya. Jadi berbuka yang manis, anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ingin meniru sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbuka, beliau itu yang pertama dimakan adalah kurma, kurma rutob. Kalau maknanya rutob itu adalah kurma basah. Fa'illam takun rutobat fa'ala tamr. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai rutob, kurma yang basah, maka Rasulullah memakan tamr, kurma kering. Nah, kurma yang kering. Fa'illam takun fahasati mimma. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai rutob, kurma basah, tidak menjumpai tamr, kurma yang kering, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diminumnya adalah minma. Ya, minum segelas air putih. Itu kalau kita ingin menyontoh sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada kurma, ya air biasa. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada keduanya, maka cukup kita awali berbuka dengan meminum air putih. Ketika kita ingin benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, maka yang dilakukan Rasulullah kita lakukan. Berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada, kurma kering. Dan kalau tidak ada, cukup dengan air putih. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua, anak-anak yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah sebagai hasanah ilmu, tambahan ilmu dari kita semua, dari apa yang saya sampaikan nanti. Ketika kita berbuka puasa, jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semata-mata karena kita mungkin ya dalam tanda kutip balas dendam karena tidak makan minum seharian, hampir sekitar 12 jam kita tidak makan, seperti itu. Nah, kita tergesa-gesa. Nah, malah itulah yang salah, malah itulah yang tidak dibenarkan oleh Islam. Karena apa? Tergesa-gesa itu adalah termasuk bisikan dari syaitan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Berkenaan dengan doa berbuka puasa yang selama ini kita mungkin hafal, yang selama ini masyhur, terkenal di mana-mana. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu doa lagi yang ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah berbuka, maka kita mengucapkan zahabat dhamma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbuka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa berbuka puasa. Ya.
Zahabat dhamma'u, apa artinya? Telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruku, dan telah basah urat-urat yang ada di kerongkongan. Wasabatal ajru, dan semoga pahala puasa hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga Allah apa? Insyaallah. Semoga Allah menghendaki. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pesan ustadz-ustadzah SMP Muhammadiyah Tua Taman berkenaan dengan berpuasa, terutama dalam hal berbuka. Yang pertama adalah tolong diperhatikan, kalau kita ingin menyentuh sunnah Rasulullah SAW, kita berbuka dengan kurma, ya. Bukan berbuka dengan yang manis-manis. Memang kurma itu manis, ya, tapi jangan dikiaskan. Kalau kita ingin mencontoh sunnah dari Rasulullah SAW, jangan tergesa-gesa, dan tentunya jangan dilupakan berdoa berbuka puasa. Anak-anak yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu kita. Aku qouli hadza astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.